Drama rem darurat Gubernur Anies Baswedan. Nah, sahabat Indonesia, kemarin sekitar setengah 2 siang, Anda mendengarkan konferensi pers Gubernur DKI Anies Baswedan. Saya berpikir hampir semua orang menunggu dengan berdebar-debar konferensi pers dari Gubernur itu. Apa yang terjadi? Apa yang akan diterapkan Gubernur untuk yang katanya rem darurat PSBB? Dan akan menerapkan PSBB secara total yang membuat kegaduhan, membuat pasar modal kolap, membuat semua industri juga terkaget-kaget, membuat semua menteri kelihatan juga tidak kompak. Nah, ternyata hanya drama, saudara-saudara. Tidak ada yang berbeda dengan PSBB transisi. Pembedanya cuma satu, adalah restoran, kafe, warung-warung tidak diperkenankan untuk makan di tempat atau dine in. Bolehnya hanya take away. Tidak ada yang signifikan. Yang kedua, kegiatan lokasi olahraga publik dihentikan. Yang lain sama, perkantoran boleh buka dengan pembatasan jumlah karyawan, mal tetap boleh buka dengan pembatasan jumlah karyawan dan protokol kesehatan. Tidak ada yang berbeda. Lalu kenapa dinamakan rem darurat? Nah, ini yang perlu kita cermati. Ada dua hal yang menurut saya. Yang pertama, kemungkinan ini Pak Anies Baswedan ini mendapatkan masukan dari semua sisi, termasuk dari pemerintah, supaya tidak gegabah menerapkan PSBB total. Kenapa? Pengusaha-pengusaha sudah mengeluh. Pada saat PSBB awal yang pertama diberlakukan tanggal 10 April kemarin, mereka masih punya sangu untuk membiayai karyawannya. Tapi sekarang mereka sudah nggak punya lagi. Apa yang akan terjadi? Gelombang PHK akan terjadi di mana-mana. Ini yang mereka tidak inginkan. Nah, mungkin masukan dari ini, masukan dari situ, masukan dari pemerintah, mungkin dari gugus tugas. Kalau saya bilang, ini sebetulnya adalah bukan PSBB, tapi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Ini bagi saya adalah hanya sekedar PSBMK, seperti usulan Wali Kota Bogor dan mungkin juga gagasan dari beberapa ahli yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Jadi, tapi kenapa tetap dinamakan PSBB? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, gubernur ini tidak mau kehilangan muka, sudah terlanjur mengatakan rem darurat dan membuat kepanikan di mana-mana. Yang kedua, kemungkinan ini masalah prosedural, bahwa sejatinya PSBB itu belum ditutup dan itu masih kewenangan menteri. Kalau dia membuat suatu kebijakan PSBB baru, dia harus mengajukan proposal kepada Menteri Kesehatan, karena yang berwenang ya mengeluarkan ketentuan PSBB atau PSBMK itu adalah Menteri Kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar Pak Anies ini sedang bermain-main untuk sengaja menciptakan kegaduhan. Kenapa? Suatu ujaran yang sangat aneh gitu loh. Pak Anies bukan orang bodoh. Dia orang yang sangat smart gitu ya. Pasti dia tahu risiko apa yang berdampak akibat dari narasi yang diciptakan. Yang terjadi, pasar modal hampir 300 triliun hilang. Pengusaha panik, masyarakat pun panik. Saudara, apakah teori konspirasi bahwa Pak Anies sengaja mengalihkan isu dari laporan keuangan atau isu penarikan dana 1,4 triliun itu benar adanya? Waktu akan membuktikan. Tapi yang jelas, kita menyayangkan seorang pejabat negara setingkat gubernur atau di atasnya jangan membangun narasi yang berdampak kepada masyarakat yang destruktif. Masyarakat akan kolap. Kita sedang bangun, kita sedang mau merecovery diri. Jangan diberikan narasi-narasi yang membuat kita kebingungan. Di sisi lain, saya juga ingin mengkritik pemerintah. Pemerintah seakan tergagap-gagap, seakan-akan semua menteri berkomentar A, B, C dan sebagainya. Halo, Anda adalah kabinet Presiden Jokowi, harusnya satu pandangan gitu loh.
yang keluar dari istana harusnya sama dengan yang keluar dari mulut seorang menteri Menko kayak menteri kesehatan kayak menteri yang lain. Jangan menafsirkan perintah presiden dengan persepsi masing-masing. Ini yang bahaya. Sehingga apa? Yang terjadi, masyarakat melihat kegaduhan ini, silang sengkarut ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kegaduhan. Nah, ini adalah bentuk introspeksi diri bagi kita semuanya, bahwa ternyata rem daruratnya Pak Anies itu adalah rem darurat yang tidak pakem alias ompong. Karena PSBB yang diterapkan mulai berlaku hari ini tidak ada yang istimewa. Semua bersama, sama seperti kita yang dahulu, bahwa kita dalam pandemi ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Memakai masker, kemudian mencuci tangan sesering mungkin. Yang ketiga adalah melakukan physical distancing. Saudara-saudara, sahabat Indonesia, mari tetap optimis ya. Kita tetap optimis menjalani kehidupan ini dan beraktivitas secara biasa, mencari rezeki tapi tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Oke, sampai ketemu lagi di Opini Rudi berikutnya. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Sampai ketemu lagi.